Jadi nanti sudah tidak ada pertanyaan lagi sekarang ini misalkan ditanya tentang sholat kita. Maka hari ini kita harus memang bersama-sama karena harus niat untuk belajar dan belajar dari usaha tersebut. Kasus ini mungkin gambarkan sholat. Jadi harus memang kita pelajari sebetul-betul dan sebenar-benarnya sesuai dengan sholat kamar lain umum sholat. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwal razzaq dzul quwwatil matin. Ad-Dariyat ayat 56. Kita mencari mungkin hari ini bapak-bapak yang berprofesi petani sudah menyiapkan dirinya untuk berangkat ke ladangnya. Ada yang mengolah tanahnya, ada yang mungkin obat naganya, ada mungkin yang berotot jamnya dan sebagainya. Itu semuanya untuk manusia. Yang nelayan mungkin hari ini sudah bersiap di tengah laut untuk mencari manusia. Yang pakai kantor mungkin pada waktu yang gali seperti sudah bersiap menuju ke kantornya dan sebagainya. Itu semuanya terkait dengan Allah Taala itu sebetulnya sudah menggaransi, sudah menjamin, sudah membagi rezeki kepada kita. Jadi sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah itu pada ayat kedua itu mau itu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak menghendaki rezeki dari hamba sedikit pun bersama Allah. Dan Allah juga tidak menghendaki engkau memberi makan. Inna Allaha huwal razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki. Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang hormati, dalam sebuah kutipan, sebuah makalah yang ditulis oleh Dr. Mahmud bin Ahmad, itu menyebutkan ada pintu-pintu pembuka rezeki yang halal. Mafatihul rizqi al-halal, kata beliau. Ada pintu-pintu pembuka rezeki yang halal. Beliau mengatakan mafatihul rizqi katsirah. Pintu-pintu pembuka yang halal itu banyak sekali, wamkanawiyah dan bermacam-macam. Maka ketika kita ingin rezeki kita itu dilancarkan, dibuka, mungkin kita bisa mengikuti kutipan dari beliau. Kata beliau, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah pintu-pintu pembukaan yang halal itu adalah at-tawakkul 'ala Allah ma bi'ahdil asbab. Jadi pintu yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah ma'al ahdi bil asbab, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan ikhtiar. Sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah melakukan yang namanya usaha, ikhtiar. Suatu ketika mungkin Arab itu datang ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Arab itu datang mencari unta, kemudian untanya tiba-tiba ditaruh di depan masjid dan beliau masuk menghadap menemui Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, gimana untamu? Saya biarkan, saya sudah tawakal ya Rasul. Maka Rasul menegur dia, mengatakan, ikat dulu untamu lalu kamu bertawakal. Artinya setelah ada usaha, maka kita pasrahkan pada Allah SWT. Jadi tadi yang dilakukan Arab Baru itu kurang benar, karena dia tiba-tiba tinggalkan untanya tanpa dia mengikat, sudah bertawakal pada Allah. Ketika sudah diikat dan itu hilang, benar Allah berarti. Jadi dan didahului dengan dia. Maka pada kesempatan yang lain
Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna haqqa tawakkul." Kata Rasul, kalau kamu semua itu bertawakal kepada Allah dengan sebetul-betulnya tawakal, lalu jikun kama tundah kutaimu, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki itu. Bapak Ibu kan ningali burung itu berangkat pagi dalam keadaan kosong. Ayam juga Allah berangkat dari kandang itu keluar dalam keadaan kosong. Tapi mungkin suatu ketika langsung sudah kenyang. Artinya apa? Usaha itu. Jadi Allah ketika kita itu bertawakal kepada Rasulullah dengan betul-betul tawakal, maka Allah akan lalu jitu kata Allah, lalu jitu kata Rasul. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Apa perumpamannya? Kalau seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Kalau imason pagi hari itu keluar dari sananya dalam keadaan terkosong, dan sore kembali dalam keadaan rutinnya. Inilah saran dari Rasulullah SAW terkait dengan tawakal kepada Rasulullah bin Abdul Muslim. Bagaimana kita hormati? Namun selain bertawakal, Allah juga menyarankan kita untuk melakukan usaha berkebun. Jadi bukan istilah pasar bukan namanya. Jadi Allah itu memberi rezeki untuk tanam di kamar, bukan rezekinya datang. Jadi Allah itu memang menyuruh kita untuk berusaha, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manajibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Allah itu menciptakan bumi ini mudah untuk dimanfaatkan, mudah untuk digunakan, mudah untuk diolah. Maka berkata Allah itu famshu fi manajibiha, jelajahilah semua bumi. Kita disuruh menjelajah untuk memanfaatkan dan disuruh untuk memakan rezeki yang baik yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan hanya kepada Allah kita nanti kembali. Di samping ini juga ada yang menerangkan faida qudiyatus shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah wadhkuru Allaha katsiran la'allakum tuflihun. Imam sholat Jumat itu selesai, sudah kita laksanakan, maka kita disuruh bertobat, kita disuruh untuk kemana-mana, ya oleh Allah untuk mencari apa? Wabtagu min fadlillah, untuk mencari fadilahnya, karunia-Nya Allah SWT. Dan kita disuruh untuk berpikir yang sebanyak-banyaknya agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Wonten sebuah kisah yang sangat menakjubkan sekali Bapak Ibu terkait dengan at-tawakkul ilallah di akhir asbab, tawakal kepada Allah dengan diri, dengan dia. Pada suatu tahun, tapi dia tidak ada biaya, tidak ada biaya nanti untuk berangkat dan untuk menafkahkan anak serta ibu. Maka ayahnya menjawab, bulan haji telah tiba. Ya, yang mengatakan bulan haji telah tiba memang karena beliau ini mungkin tidak bisa ibadah haji, maka dia mengatakan bulan haji telah tiba. Allah SWT kalau telah memberi rezeki. Maka ayah itu mengatakan, sudah kalau begitu silakan berbudak dengan adik-adik dan ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya adik-adik dan ibunya itu mengizinkan berangkatlah Hatib al-Asor itu melaksanakan ibadah haji dengan hanya meninggalkan nafkah kepada anak dan istrinya 3 hari. Jadi nanti buatan hari keempat itu mampu. Berangkatlah beliau Hatib al-Asor ini, dan berangkat itu takbir Qadarullah itu beliau berangkat di belakang rombongan, di belakang kafilah. Ketika perjalanan, tiba-tiba pemimpin kafir itu tersekat kalah sendiri.
Maka semua anggota kaflah itu bingung mencarikan siapa yang mampu yang bisa menolong dan mengobatinya. Hanya ketemu Hatim Al-Asqami. Beliau sanggup bisa untuk menolong dan mengobatinya. Dan alhamdulillahnya Allah mentakdirkan beliau sembuh. Hanya pemimpin kafilah ini mengatakan Hatim Al-Asqam berangkat dan pulang untuk biaya yang nanti. Dan dapat poin pertama, dua rozak Allah memberikan rezeki. Jadi biaya semuanya dari berangkat sampai pulang dan haji itu dibiayai oleh pemimpin kafilah karena hajinya ketika beliau bisa melihat orang yang menasihkan kalau ini. Berangkatlah beliau. Kemudian setelah berangkat itu 3 berlalu. Hari yang keempat mulailah keluarganya itu terusik oleh soalnya perbuatan persediaan makan. Beliau yang meninggalkan nafkahnya tidak. Akhirnya terjadi ekel-ekelan untuk dikorbankan. Ini salah mbak ini. Kenapa mbak tadi mengizinkan ayah untuk berangkat? Kenapa ayah suruh berangkat? Kita hanya diberikan nafkahnya 3 hari sama ayah. Mbaknya malah ketahuan. Kenapa kok kakak ketahuan? Maka kakaknya menjawab, ayah itu yang memakai rezeki atau yang memberi rezeki kepada mbak. Maka ayahnya mengatakan, ayah pemakan rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mbaknya mengatakan, yang memberi rezeki, yang memakan rezeki telah meninggalkan kita, sedangkan yang memberi rezeki selalu bersama kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa namanya? Diajak ngobrol terus, biar nopo jadi murni, jadi mulai kesannya mungkin laparnya mulai hilang atau gimana. Nah di tengah percakapan itu apa yang kamu nanti tiba-tiba pintu rumah itu terketuk. Pintu rumah itu diketuk. Kemudian ditanya, siapa yang mengetuk pintu? Kami Amirul Mukminin, kata seorang yang kedua. Pemimpin khalifah datang mengetuk pintu untuk minta air minum. Maka keluarga itu, putri-putrinya itu semuanya menyiapkan kendi-kendi air, menyiapkan ceret beda tempat air itu untuk minum khalifah dan para perdana menteri. Setelah minum Bapak Ibu diberikan minum, ternyata perdana menteri itu mendapatkan kelezatan kesegaran yang sangat luar biasa. Untuk rasa syukurnya, khalifah itu mengatakan, min ainal ma, dari mana kamu mendapatkan air minum ini? Maka putri menjawab, dari rumah Hatim Al-Asqam. Siapa Hatim Al-Asqam? Ayah kami. Di mana Hatim Al-Asqam? Kami akan memberikan hadiah. Ayah sedang melaksanakan ibadah haji. Baik, kalau begitu hadiah ini akan aku berikan kepada kalian. Dicopotlah sabuk dari Amirul Mukminin Bapak Ibu. Dari Amirul Mukminin betul sabuk, dicopot sabuk yang sabuknya ini isinya permata dan dunia. Aku bilang, siapa yang menyukai tindakanku ini, ikutilah. Kalau semua perdana menteri ikut Bapak Ibu, ikut mencopot sabuknya, dibuka jadi satu, sabu yang penuh dengan permata dan itu jadi satu sangat banyak sekali. Akhirnya orangnya dikumpulkan dan dibeli oleh salah satu saudara kaya. Dibeli oleh saudara kaya itu kemudian diganti dengan uang emas dan terkumpul uang emas yang sangat banyak hampir memenuhi rumahnya. Hanya uang itu bisa untuk biaya hidup mereka. Ini Bapak Ibu. Jadi nomor ini tawakal yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau ibu-ibunya tidak sambung ini. Mungkin terkait dengan nasib langsung. Kalau nggak ada rincang, Pak, jumlah ini pun ya Pak. Lek pulau pikir di biaya ini bagi pulau ini amis kok. Ini pertemuan paling kelas aku.
Cuma biaya kalian itu bisa diangsur 2 kali dalam 1 semester. Tiba-tiba 1 bulan sebelumnya itu si teman itu ditelepon oleh anaknya, ayah, kurban ini bayar UKT 1 bulan. Biasalah yang namanya ayah itu ketika nanti anaknya itu telepon terkait dengan biaya itu, maka mulailah dia untuk mengusahakan. Bulan pertama belum kelihatan hilalnya, karena untuk bisa menjadi belum kelihatan. Bulan minggu kedua usaha lagi, ternyata dia belum menemukan. Sampai minggu ketiga, bahkan minggu keempat, hari kedua dari harinya itu belum dapat. Allah, ya Allah, ya sirruni kata dia, Allah mudahkan urusan kami. Hamin 1 Bapak, Hamin 1 itu si beliau itu di WA oleh salah seorang saudaranya, di WA, dan ketika di WA itu baru ngirim, ada ditelepon ya saudaranya itu, ditelepon diangkat, mau tahu ganti foto ini, baru tinggal WA, ya jadi aku bukan, yang dibuka Bapak Ibu, ternyata Allah memberikan jalan yang lain. Nomor yang itu turun arisan, Pak. Turun arisan dan dapat kocokan itu dan dilarang pas 6.000, Pak. 6.000 langsung ditransfer untuk membayar UKT yang pertama. Tawakal dan usaha kepada Allah SWT. Ya mungkin bapak-bapak ini disambung alami hal semacam ini. Ibu-ibu langsung alami hal yang semacam ini. Kita juga pernah alami hal yang semacam ini. Intinya nopo, intinya kita itu ketika pengen dibuka pintu rezeki, pintu rezeki, pintu yang halal itu. Di sini dari Dr. Mahmud mengatakan at-tawakkul 'ala Allah bil akhdil asbab. Silakan betul-betul tawakal kepada Allah, tapi dengan usaha. Jadi bukan sakit hanya bertawakal saja, pasrah bongkoan seperti Gusti Allah kan yang memberi rezeki boten. Nggih. Sing sakit sing kantor nggih, sing laut ini dengan usaha itu baru setelah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu akan membahas kunci yang kedua yang disarankan oleh Bapak Dr. Mahmud tadi itu adalah taqwallah wa ta'atuhu wa bu'dul ma'asi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi perbuatan maksiat. Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat Allah terkait dengan takwa. Ini ada yang takwa ketika kita nanti betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah itu akan memberikan rezeki pada kita dari apa yang tidak kita sangka-sangka tidaknya. Ini sudah. Di ayat lain Allah juga berfirman bahwa ahlul Qur'an kata Allah, wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Dan sini kata Allah, kalau penduduk di kampung ini atau mungkin kita ambil sekut nomor itu sepinya penduduk di tempat ini beriman dan bertakwa kata Allah, maka garisnya la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Allah bukakan semua keberkahan Bapak Ibu. Sakit lagi dan hujannya gampang, tanahnya gampang untuk diolah. Tapi saat ini oleh hujan itu sangat ditebak ini, musim nokot ini, buat musim kemarau udah di mana itu dari mana sih? Bagi kalau nanti ada banyak macam sekali, berbagai macam rezeki yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, yang diantaranya adalah yang diberikan pada orang yang bertakwa dan orang yang taat. Yang kami sebutkan di awal tadi, bahwanya takilah makhraja dari suku lain. Ayat ini Bapak Ibu
anaknya. Jadi laki-laki itu bernama Auf bin Malik. Beliau ini kehilangan anak laki-lakinya karena ditawan oleh orang musyrik. Setelah terdengar kabar itu, ibunya sedih, susah, galau dan bagaimana soalnya anak ditawan oleh orang musyrik. Maka beliau ini Auf bin Malik bersama istrinya menjaga Rasul. Rasul bagaimana ini? Istri saya sangat terpukul karena anaknya ditawan oleh orang musyrik. Maka Rasul bersabda, "Isbir," kata Rasul, sabar Rasul. Bersabarlah kepada Allah. Rasul itu memberi kesan mereka kalau itu mendapatkan musibah, mendapat sesuatu masalah, maka justru kita sholat. Karena Rasulullah tidak ada bermantul sholat. Rasulullah buat masalah itu sholat, kemudian bersabar. Kemudian setelah itu Rasul bersabda lagi, setelah bersabar, aksiru qaulan la haula wala quwwata illa billah. Auf bin Malik, setelah kamu bersabar maka perbanyaklah kamu dan istrinya itu membaca la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, dilakukanlah hal ini. Bersabar, sholat, dan kemudian dia memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dilalah Bapak Ibu ini karena Allah memberikan pertolongan. Orang-orang musyrik itu mulai lengah. Jadi nggak praktek, nggak teknik tawanan anak itu. Ketika lengah itu juga Auf bin Malik itu berojol keluar, langsung melarikan diri dari tawanannya. Dan yang sangat luar biasa, di perjalanan itu si anaknya itu menemukan iring-iringan domba yang sangat banyak. Bahkan diriwayatkan ada 4.000 domba digiring dituntut di kota Rasul. Saat ini kita mendapati domba sama satu zaman ngobrol. Pulau ibu suasa itu dimulai ngarit banget. Rasul dibawakan kepada orang tuanya. Ayah, saya menemukan domba di tengah perjalanan saya larikan diri. Kemudian ayahnya datang ke Rasul. Rasul, anak saya pulang, dan ketika pulang itu anak membawa iring-iringan domba yang sangat banyak. Bolehkah saya memakan dari hasilnya? Bahasanya ini kehormatan perang, tapi kira-kira ini bahasanya kotor, itu kotor dan gak yang khusus itu, yang menawar itu dibawa. Di akhirnya Rasul makan, ya apa? Silakan kamu makan. Jadi setelah beliau berdua ini menuruti perintah Rasul untuk bersabar, kemudian sholat, kemudian memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah itu, maka beliau mendapatkan yang tadi di awal susah mudah dan bulanan itu. Maka selain mendapati anaknya pulang, dia mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dari Allah. Nomor satu, taqwallah wa du'a'uhu wa hudul ma'asi, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Oleh apa? Soalnya kalau kita terbiasa untuk melanggar atau berbuat maksiat, niku bisa mencegah rezeki kita, bisa menghalangi rezeki kita. Apalagi kita terbiasa melakukan di tempat yang diam-diam itu, sembunyi-sembunyi kita melakukan maksiat, maka ibadahnya tertinggal. Maka disarankan taqwallah wa ta'atuhu wa hudul ma'asi. Takwa kepada Allah, taat dan hindari jauhkan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu ibadah banyak loh itu, iman barakah, menghilangkan keberkahan rezeki kita. Kita punya rezeki, semua pengen mendapatkan rezeki itu banyak, tapi ketika yang berberkah kan berbagai masalahnya.
banyak tapi berkah itu yang kita gambarkan. Kemarin itu kok tangkap dapur MBG itu kita tak biayanya 1,3 M itu boleh dijajarin dulu. Banyak, mudah-mudahan dengan banyaknya itu bisa membawa keberkatan. Di antara tipnya adalah hindari perbuatan maksiat. Kalau kita banyak berbuat maksiat, selain kiriman barokah, menghilangkan keberkahan, akan terjadi sekat antara kita dengan Allah. Akan terjadi jarak antara kita sama Allah. Ada seorang musafir yang berjalan jauh dengan kondisi rambut sudah kusut, baju panjang, kemudian dia ngangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, minta sama. Logikanya pada itu, yang seperti ini doanya mustahil. Sambil berjalan jauh, kondisinya seperti itu, dia ngangkat tangannya, minta Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lalu minta amin, amin. Tapi ternyata bukan dikabulkan oleh Allah. Setelah dilihat karena malbasuhu haramun, rasulah di dalam itu haram, wa masrobuhu haramun, minuman yang dia minum hari minum haram, entah haram enggaknya, entah haram cara mencari. Waktu dia diharamin dan semua yang dia makan, yang dia dapatkan itu kayak wajib saja bagaimana Allah mengabulkan doa. Maka ketika Allah tidak mengabulkan doa kita introspeksi diri, posisi telah kita kerjakan. Karena yang tahu diri kita kan kita. Kenapa kok permintaan kita yang sedih banyaknya itu kok satu pun? Jadi Allah itu maha pengabul doa. Indah saat ibadah ini fa'ini qori uji mudawatan dan indah dasar. Allah itu mengabulkan semua doa yang kita minta. Katanya apa ketika saya berdoa kok tidak dikabulkan? Maka kita introspeksi, kita lihat apa yang kita kerjakan. Allah kira-kira kita pernah berbuat maksiat seperti yang dikatakan Dr. Mahmud ini. Wahufil ma'asim menghindari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Usaha yang kedua, taqwallah wa ta'atuhu wa hukumul ma'asi. Yang ketiga adalah al-bu'du 'anil haram wa tahsil rizqi halal. Menjauhi perkara yang haram. Nanti ini dengan yang kedua tadi wa hukumul 'anil ma'asi. Ini wa bu'du 'anil haram kata Dr. Mahmud, wa bu'du 'anil haram wa tahsil rizqi halal. Menjauhi perkara-perkara yang haram. Wa tahsilul rizqi halal, dan mengusahakan rezeki dari hal yang halal. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Ini konteksnya kepada Rasul, kepada para usaha. Tapi nanti mungkin bisa kita sambungkan kepada kita semua. Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang apik, yang bagus, yang halal. Setelah itu beramal soleh, berbuat baiklah. Ini dimakan malu alim, karena Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini Allah berpesan pada para Rasul. Kemudian pada ayat yang berikutnya itu Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini untuk kita semuanya ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku dirinya mengimani Allah, percaya kepada Allah, maka disarankan diwajibkan untuk kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang halal. Karena setiap Muslim itu Allah menciptakan sebuah alam di hatinya untuk berbuat baik sebetulnya, dan untuk mengalihkan
tidak baik. Makanya dalam sebuah ayat diriwayatkan oleh An-Nawas Al-Ansori. Jadi An-Nawas Al-Ansori itu pernah bertanya kepada Rasul terkait dengan kebaikan dan dosa. Maka Rasul jawab, al-birru husnul khuluqi. Kata Rasul, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa dan kesalahan itu ma'akat bisorika wa karinta an-yaqra alaihinna. Dosa itu adalah hal yang musuh di hati kita dan kita tidak kepingin orang lain untuk mengetahuinya. Maka kita punya salah itu kita delete. Benar-benar tidak tahu, dibiarkan disembunyikan apa gitu. Pokoknya itu, saya punya salah dia tidak tahu. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah husnul khuluqi. Dosa itu maka kalau bisa jadi apa-apa yang ada di dada kita yang kita nggak pengen dan nggak pengen orang itu tahu pada dosa. Orang lain dari dunia tempat orang adalah taubat wa kasratul istighfar. Taubat kepada Allah wa kasratul istighfar. Makhluk itu semuanya pernah melakukan salah. Jadi al-insan itu kata definisinya itu kesalahan. Jadi kita itu sering berbuat salah. Pun salah, pun berbuat kesalahan, apa yang kita kerjakan taubat kepada Allah. Makanya ketika nanti mungkin rezeki kita mulai seret atau bertambah, itu akibat dosa yang kita perbuat. Apa maksudnya taubat kepada Allah? Allah berfirman bahwa asobakum min musibah bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asobakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang melanda kita, yang menimpa kita, yang datang kepada kita itu bima kasabat aydikum, mesti karena tangan kita Bapak Ibu. Maka tadi itu kita belajar introspeksi malah diri kepada kita sendiri. Karena semua musibah masalah itu datang ke kita karena ulah kita. Nikmat yang telah memberikan kepada kita. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini pun paham kalau kita mensyukur nikmat Allah, insya Allah akan menambah. Jangan sampai kita kufur. Soalnya nanti inna adabi lasyadid, adab Allah sangat kuat sekali. Ya Allah menggambarkan orang yang tidak sempurna, tiga orang yang Allah kasih penyakit. Satu orang itu sakit kulit, sakit limpa. Yang satu sakit kepala, buta. Yang satu buta. Kemudian tiga orang ini didatangkan oleh malaikat. Malaikat mendatanginya kepada orang yang pertama tadi. Bapak sakit apa? Saya sakit kulit, sakit limpa. Apa yang Bapak minta? Saya kepingin kembali kulit saya lurus seperti biasanya karena orang-orang senantiasa menjauh saya. Maka mereka itu menembus kulitnya dan sembuh. Kemudian mereka pun mengatakan kepada si bapak ini, jangan pengen rokok, saya kepingin sapi. Maka dikasihlah sapinya, saya kepingin unta. Maka dikasihlah unta yang besar yang putih. Dan mereka berdoa semoga berkah. Datang kepada orang yang sakit yang kedua itu, yang buta itu ditanya seperti yang ditanya di awal tadi, apa yang bapak inginkan? Saya kepingin kembali seperti biasanya, rambutnya berputih. Itu diusap kemudian sembuh dan ditanya kamu minta apa? Baik bapak, saya minta sapi. Kemudian diberilah sapi, kemudian didoakan juga. Yang ketiga datang pada yang yang buta. Bapak kepingin apa? Saya kepingin bisa biasa seperti biasanya. Saya kepingin bisa baca Quran. Saya kepingin datang ke sana sini. Ada diusap juga sembuh dan ditanya bapak kepingin apa? Saya kepingin kambing. Didoakan hanya ketiga orang ini semuanya mempunyai selembah unta, selembah
belanja untuk pembiayaan, izinkan saya minta tentang ini. Apa yang menjadi tawaran yang pertama tadi itu, saya masih butuh total. Ini milik saya, bukan milik saya. Hanya si malaikat bilang, bukankah kamu kenal dengan aku? Akhirnya apa? Akhirnya mereka mendoakan semoga unta-unta nanti berkah. Datang kepada yang kedua yang punya sebesar itu, menyampaikan ketika bertanya saya begini, maka izinkan saya ingin mengambil beberapa sapi dari kami. Jawabannya sama dengan yang pertama. Akhirnya mereka juga berdoa semoga sapi yang semua itu juga tidak berkah. Dan kalau orang yang ketiga yang punya kambing tadi itu menyerupai orang buta tidak ada itu dan minta apa jawabannya? Jangan hanya satu. Semua silakan dengan ambil oleh Bapak. Gunakan untuk berbuat dengan untuk berbuka. Sisakan yang kau kerjakan. Maka mereka menjawab, Allahul barik. Allah memberkahi rezeki. Semoga kambing-kambing itu semakin. Hanya dari 3 kelompok tadi itu Bapak Ibu, yang kedua habis satu dan baru kelas. Satu lembar itu kelas. Satu lembar itu ini unta kali satu itu habis. Ternyata yang berkembang biak yang banyak adalah kelompok yang ketiga, yaitu orang yang bersyukur iman Allah SWT. Makanya kata kelompok ini kunci yang kelima adalah syukur nikmat. Syukur adalah iman Allah. Jadi kunci pintu yang halal. Mohon maaf atas segala kekurangan.